Selamat pagi untuk seluruh masyarakat Merauke yang menyaksikan ataupun Anda yang berada di kabupaten di Papua Selatan lainnya. Kita ketemu lagi di podcast South Papua pagi hari ini bersama saya Paulina Violeta, dan ini masih spesial untuk edisi Hari Perempuan Internasional dengan tema Perempuan Papua Setara dan Berdaya. Masih dengan narasumber atau bintang tamu kita yang luar biasa. Ini wanita-wanita hebat dari beberapa kampung yang hadir saat ini. Seperti yang dilihat, tepatnya saat ini kami berada di Patung Hati Kudus Yesus. Nah, kalau untuk pagi hari ini kita akan membahas sedikit topik yang berbeda ya dengan hari yang kemarin, yang mana kalau kemarin itu mungkin mengenal secara umum apa itu Hari Perempuan Internasional di pagi hari ya, dan pandangan-pandangan dari para pendamping yang sudah banyak mendampingi para wanita di Papua Selatan secara khusus. Setelah itu di sore hari juga kita sudah membahas tentang sekolah perempuan yang diadakan oleh LSM Petrus Vertenten MSC, yang mana ternyata menghasilkan banyak hal baik bagi para perempuan di kampung. Saat ini kita mau berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dan juga para perempuan yang menjadi pengumpul database di kampung-kampung. Ini seperti apa? Tetapi mungkin kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan dulu ya. Nah, jadi masih ada Kakak Beatrix Gepse dari LSM Petrus Vertenten MSC, dan juga kakak-kakak serta mama-mama dari beberapa kampung ya. Yang pertama ada dari Yang Gandur, ada Mama Marta, dan juga dari Kampung Kuel ada Mama Oktovina, serta masih ada Kakak Yolanda dari Kampung Tanas, dan juga Kakak Esterina dari Kampung Matara. Nah, ini kita berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, yang mana kekerasan terhadap perempuan ini dianggap sangat negatif ya, karena dalam hal mempengaruhi, bukan hanya mempengaruhi perempuan itu sendiri, tetapi ketika ada kekerasan perempuan dalam suatu rumah tangga, itu akan mempengaruhi keluarga tersebut, anaknya, bahkan keluarga lainnya secara meluas. Dan ini selalu mendapat pandangan negatif dari siapapun. Nah, sudah dijelaskan bahwa di sekolah perempuan ini diajarkan tentang kekerasan bahkan sampai ke undang-undangnya ya. Tapi saya ingin tahu, kita mungkin kalau mau interpretasi tentang undang-undang ini bahasanya mungkin sulit ya. Harus yang kuliah saja pun masih kadang bingung, yang ambil kuliah hukum, bagaimana untuk kemudian menjabarkannya. Nah, saya ingin tahu nih, ketika sudah mendapatkan pelajarannya, kalau dari Mama Marta sendiri bagaimana kemudian melihat undang-undang kekerasan itu sebenarnya apa sih isinya? Baik, selamat pagi. Awalnya itu kami belum mengerti baik tentang aturan-aturan hukum-hukum tentang kekerasan. Tetapi puji Tuhan, berjalannya waktu kami ikut sekolah perempuan yang diadakan dari sekolah Petrus Vertenten. Di situ kami belajar tentang aturan-aturan, di mana kami mengerti sekarang bahwa sebenarnya tindak kekerasan di kampung kami itu banyak. Yaitu kekerasan fisik, mental, sosial ekonomi, dan lain-lain. Itu sering terjadi di kampung kami. Setelah mengikuti pendidikan SP1, kami belajar tentang hak-hak, hukum-hukum mengenai perlindungan perempuan dan anak. Di situ kami mulai mengerti bahwa sebenarnya kami ini masih perlu belajar. Maka berjalannya waktu, kami yang mengikuti sekolah perempuan, kami terangkan ke teman-teman lain, kami beritahu bahwa sebenarnya kami di sini tuh kalau mengalami kekerasan ada jalur hukumnya. Iya. Kalau di kampung kami mulai dari Pak RT. Kalau si yang melakukan kejahatan, si korban,
melapor ke RT, dari RT ke Bapak Kampung. Dari situ baru nanti kumpul keluarga, kesepakatan baru dilanjutkan ke polisi. Ya, ke pihak hukum. Jadi memang sebelumnya tidak terlalu mengerti ya, tetapi Iya, ketika mengikuti mengikuti kelas di sekolah perempuan ini jadi lebih tahu bahwa ternyata banyak yang dikategorikan kekerasan ya. Mungkin Iya. kalau yang ditahu itu kalau kena hantam saya baru kekerasan ya, kena Iya. pukul. Tapi ternyata bukan hanya itu bukan ya. hanya itu. Banyak bentuk Banyak lainnya dari bentuk, kekerasan ya. iya. Nah, jadi kalau tadi Mama Marta menjelaskan memang sebelumnya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Kemudian juga sudah kembali dan menjelaskan, sudah mengikuti alur-alurnya ya, sudah tahu. Sudah. Nah, apakah kalau di kampung saat ini bagaimana nih efeknya ya atau dampaknya? Apakah berkurang karena akhirnya mungkin banyak yang dilaporkan, ataukah memang ini jadi berkurang karena ternyata mungkin yang melakukan kekerasannya jadi lebih sadar juga? Ya, puji Tuhan, sekarang di kampung mulai berkurang tindak kekerasan. Dan ibu-ibu di kampung semua sudah pada mengerti mengenai perlindungan hak perempuan dan anak. Jadi jika ada tindak kekerasan terhadap ibu dan anak, langsung mereka datang mencari kami yang kader. Iya, tinggal kami arahkan saja. Jadi ya tindak kekerasan berkurang di kampung. Dan masyarakat ataupun mama-mama jadi lebih sadar. Jadi lebih sadar, lebih mengerti. Jadi kami di kampung itu minta untuk kalau bisa ada sekolah untuk laki-laki lagi. Sekolah untuk para lelaki iya, untuk ya. para lelaki lagi. Betul sekali, biar harus mencapai balance, ya. keluarga bahagia begitu. Betul, biar Iya. merata ya Iya. pengertiannya ya, luar biasa. Itu harapannya nanti dicatat Kakak Betty nih. Nah, harapan kami. Mbak Marta boleh jelaskan kalau mungkin di Kampung Yang Gandur sendiri sebelum adanya Petrus Vertenten yang masuk untuk memberikan sekolah atau pelajaran, apa saja yang kemudian kasus-kasus yang terjadi? Apakah hanya mungkin dengan adanya kekerasan main tangan, ataukah juga mungkin dalam hal tidak memberikan nafkah? Contoh-contoh yang terjadi di Yang Gandur sebelumnya? Banyak. Memberikan nafkah, tidak memberikan nafkah, kekerasan suami pukul istri, terus macam kekerasan terhadap anak. Tapi itu selama kami mengikuti sekolah perempuan ya mulai mengerti, akhirnya tindak kekerasan itu berkurang. Jadi yang sering terjadi itu suami pukul istri. Yang paling sering ya. Karena kurangnya ekonomi di dalam rumah tangga. Baik, yang menjadi salah satu faktor ya. Luar biasa. Terima kasih untuk Mama Marta. Selanjutnya saya ke Mama Octavina dari Kampung Kwel. Nah, ini kalau sebelumnya sudah menjadi seorang tokoh perempuan di Kampung Kwel ya, memang sudah banyak untuk mendampingi. Tetapi saya ingin tahu apa perbedaan yang Mama Octavina rasakan setelah mengikuti sekolah perempuan yang di sana tuh diajari undang-undangnya ya, aturan-aturan yang berlaku dan juga alur untuk melaporkan. Nah, setelah itu terjadi seperti apa nih untuk Mama Octavina sendiri? Menurut Mama, kalau di kampung memang kita lihat kondisi kekerasan. Memang kalau itu kekerasan ancam perempuan sampai terluka, itu baru kita ambil langkah dan sikap untuk bisa melanjuti penyelesaian. Iya, ternyata tidak juga terjadi. Yang Mama lihat lebih fokus ke ancaman fisik, dengan tindak lanjut bahwa tidak pernah terjadi. Mama hanya
beri pandangan-pandangan yang baik, bukan secara umum tetapi secara perkelompok-kelompok. Di mana ada kumpulan perempuan, mama selalu beri nasihat tentang kekerasan, seperti apa dalam rumah tangga kita harus lakukan secara bertahap. Entah penyelantaran anak, kita harus berusaha agar anak itu tidak boleh seperti kita lagi, orang tua. Ya. Agar ke depan itu mereka bisa berubah kehidupan. Jangan lagi seperti itu. Lantas mama sampaikan tentang undang-undang yang berlaku hanya untuk orang yang sudah menikah. Selain orang yang belum menikah, itu tidak memasuki dalam undang-undang. Jadi pandangan-pandangan itu yang mama berikan kepada ibu-ibu, ternyata ibu-ibu pahami tentang itu. Sementara ini mama lihat bahwa banyak perubahan yang mereka lakukan dengan adanya pendekatan dengan ibu-ibu. Awalnya mereka itu selalu dengan ancaman. Tetapi kasus-kasus yang terjadi di sekeliling sekitar kampung itu, di dalam kampung, mereka tidak langsung ke orang yang sudah dipercayakan untuk mentori tentang persoalan ini. Tetapi kita ambil sendiri langkah-langkah untuk mendekati dengan kaum perempuan yang menghadapi kekerasan itu. Baik, ini memang harus menjadi suatu informasi ya, karena dalam hal untuk menerapkan undang-undang KDRT ini kepada pasangan yang sudah menikah. Tapi kita tahu ya, kalau di kampung-kampung tidak menikah secara resmi ya, secara tercatat secara negara ya, ataupun secara gereja begitu ya. Seringkali karena sudah terbiasa mungkin ya, karena kehidupan dari dulu, tetapi akhirnya tidak berpikir bahwa betapa pentingnya untuk mencatatkan pernikahannya ya. Jadi yang sering terjadi akhirnya tidak masuk undang-undang KDRT, tetapi hanya penganiayaan jadinya ya. Padahal ini sudah tinggal satu rumah, sudah punya anak 4-5 seperti itu ya. Nah, kalau setelah itu seperti yang Mama sampaikan, Mama Oktavina, bahwa ini yang bisa disangkakan untuk undang-undang KDRT-nya memang kalau sudah memiliki ikatan pernikahan yang resmi ya. Nah, kalau di Kampung Kwel sendiri saat ini seperti apa untuk mungkin yang mencatatkan pernikahannya secara resmi? Apakah sudah cukup banyak atau masih belum juga? Cukup banyak, sebagian kecil yang belum menikah ya. Iya, saya ingin tahu Mama, apa sih sebenarnya kendala utamanya dalam hal untuk mencatatkan pernikahannya secara resmi ini bagi masyarakat di Kampung Kwel sendiri? Apa karena memang belum tahu bahwa harus ke sini dan ke sini untuk mengurusnya, atau seperti apa? Tergantung kedua belah pihak. Nah, jadi mungkin ada yang memang sudah tahu tetapi mungkin merasa terlalu merepotkan ya. Bisa aduh repot sekali ya. Belum siap juga untuk ini ya, ada ya. Sama seperti itu apa untuk di Kakak Marta sendiri, kalau di yang Gandur sendiri apakah memang ada juga yang kemudian belum tercatat pernikahannya secara resmi negara ataupun agama? Ada ya. Iya. Dan ini berarti sama ya kasusnya ya. Siap juga. Belum siap, kebanyakan memang belum siap belum ya. siap. Bukan karena belum mengerti bahwa memang itu harus dicatatkan secara resmi ya, tetapi belum siap untuk melakukan. Baik, nah kalau dalam langkah-langkah itu apakah kemudian juga ada pendampingan kepada perempuannya dari Mama Marta dan Kopek bahwa harus tidak siap? Apakah ada memberikan penyuluhan juga terkait itu? Ada ya, untuk harus dan wajib, wajib menguruskan pernikahannya ya. Iya. Baik, seperti itu juga apakah untuk Mama Oktavina memang di sana juga
selain daripada memberikan pemahaman tentang kekerasan, bahwa wajib untuk mencatatkan pernikahan juga diinfokan ya. Iya. Baik. Nah, kalau mungkin terkait hal ini, bagaimana sih Mama Oktovina mendampinginya ke pemerintahan kampung ataupun kepala kampung? Karena ya salah satu hal yang memudahkan biasanya kan kawin massal yang dilakukan langsung di kampung-kampungnya ya. Kalau di Yang Gandur saya sering dengar cukup sering ya soalnya. Kalau di Kuel seperti apa Mama? Sama juga. Sering ada ya Pernikahan massal. pernikahan Pernikahan massal. massal. Tetapi memang kembali berarti dari pasangannya yang tidak Iya. mau ya. Baik, jadi seperti itu ya, ternyata banyak ya. Nah, Mama Oktovina, selain daripada mungkin salah satunya tahu bahwa undang-undang ini bisa dipakai untuk yang sudah menikah saja ya, yang sudah ada ikatan resmi, apalagi yang kemudian dari hal yang mungkin, oh saya belum tahu kalau seperti ini, jadinya Mama tahu ternyata seperti ini nih kekerasannya dan undang-undangnya setelah mengikuti sekolah perempuan ini. Apa saja Mama? Yang Mama sampaikan tentang kekerasan undang-undang, bahwa bila mana ada kekerasan yang menimbulkan salah satu korban, harus dikenakan sanksi. Yang sudah menikah 9 tahun di penjara, yang belum tidak diberi sanksi karena belum disahkan negara gereja. Baik, jadi itu diinfokan ya kepada mama-mama di kampung-kampung ya, luar biasa sekali. Ini memang kalau ini saya ingin tahu sebenarnya seperti apa sih KBT mengajarkan ya, karena undang-undangnya cukup panjang nih kalau undang-undang KDRT sendiri ya, belum lagi ada undang-undang perlindungan anak. Bagaimana kemudian di sekolah perempuan itu disederhanakan sehingga mama-mama nih bisa mengerti dan kemudian pulang tuh bisa diajar, itu seperti apa KBT? Jadi memang pemahaman terkait dengan aturan-aturan yang melindungi bagi perempuan ya. Sebenarnya kalau memang untuk undang-undang PKDRT sendiri itu memang melindungi mereka yang berada dalam satu rumah sebagai keluarga, baik itu perempuan, baik itu pasangannya maupun anak, bahkan tete nenek atau opa oma yang tinggal di satu rumah. Jadi memang undang-undang itu bukan hanya melindungi satu orang saja, dalam hal ini perempuan, tetapi melindungi setiap orang yang berada dalam satu rumah. Tetapi biasanya yang paling sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga itu perempuan yang mengalami. Jadi memang yang paling rentan sekali adalah perempuan. Sehingga kadang tuh bapak-bapak biasa bilang begini, kalau memang kantor pemberdayaan perempuan itu untuk melindungi perempuan, terus kita laki-laki harus lapor ke mana? Sedangkan tidak ada dinas pemberdayaan laki-laki. Padahal sebenarnya pemahaman itu sedikit keliru. Jadi memang undang-undang PKDRT juga memang melindungi setiap orang yang berada dalam rumah yang sama. Tetapi undang-undang itu memang karena sering perempuan yang mengalami, jadi lebih cenderung untuk perempuan seperti itu. Terus kekerasan terhadap perempuan atau yang dialami atau pasangannya ya. Jadi undang-undang PKDRT itu untuk pasangan yang sudah menikah juga, begitu. Jadi tidak hanya menikah secara, kalau untuk menikah secara agama itu juga tidak bisa, aturan itu tidak bisa melekat untuk mereka. Tetapi mereka yang sudah menikah secara negara ya, jadi sudah menikah secara agama, adat itu tidak, tapi secara sipil ya. Tetapi kalau masuk dalam undang-undang KTP, yaitu kekerasan terhadap perempuan, yang bisa di mana itu bisa masuk juga penganiayaan. Nah, itu yang dikelompokkan untuk perempuan yang belum status menikah secara sipil. Seperti itu. Dan teman-teman ini juga dari SP1 sampai SP2 itu diajarkan, termasuk laki-laki itu diajarkan juga terkait undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang TPKS. Jadi tindak pidana kekerasan seksual
Jadi 9 poin penting yang terkait dengan Undang-Undang TPKS itulah yang disampaikan pada saat SP2. Memang kalau bicara undang-undang, aturan ini terlalu banyak, jadi pusing. Tetapi intinya bahwa ketika perempuan sudah mengetahui bahwa ternyata ada aturan yang melindungi hak-hak mereka, ketika mengalami kekerasan, mereka sudah tahu, oh ini aturan ini ada untuk kami. Jadi kami bisa melaporkan, tetapi itu juga harus ada kerjasama. Jadi tidak bisa melapor sendiri karena belum tentu sampai di polisi itu bicara sesuai dengan ini. Karena tidak semua itu berani melaporkan. Ya karena mungkin ada ketakutan nanti sampai di polisi saya harus bicara apa. Yang tadinya mungkin dari rumah saya sudah susun kata untuk bicara sampai di sana, kadang sudah lihat polisi dengan seragam itu langsung berubah. Jadi ada ketakutan seperti itu. Jadi memang teman-teman yang belajar dalam kelas kekerasan itu setidaknya mereka tahu tentang hak mereka, bahwa ada aturan-aturan yang melindungi. Lalu yang berikut juga mereka belajar tentang bagaimana menjadi seorang konselor. Begitu. Jadi ketika seperti tadi Bu Marta ada sampaikan dengan Mama Okto bahwa ketika di kampung ada teman-teman yang mengalami kekerasan, mereka nih yang bisa membantu untuk menyampaikan bahwa ini ada aturan-aturan seperti ini. Gitu. Itu hal-hal kecil yang dipelajari oleh teman-teman di kelas kekerasan seperti itu. Baik, jadi selain diberikan informasi tentang apa saja yang bisa digunakan dasar hukumnya, tetapi juga diajarkan menjadi seorang konselor ketika kembali ke kampungnya untuk menjadi konselor bagi perempuan-perempuan lainnya. Luar biasa ya. Ini makanya Mama Marta bilang nanti kalau ada yang bermasalah di rumah tangga langsung mencari kader-kader Luar biasa sekali. Nah, apakah hal yang sama juga ada di kampung lainnya seperti Kampung Matara dan juga Kampung Tanas nih? Apakah seperti itu juga masyarakat mencari ketika ada kasus-kasus yang terjadi? Sama ya? Luar biasa. Nah, itu mungkin terkait kekerasan terhadap perempuan sudah dijelaskan. Memang ini cukup banyak aturannya yang berlaku ada undang-undang kekerasan terhadap perempuan ataupun UU PDKRT, belum lagi undang-undang perlindungan anak yang memang harusnya itu menjadi dasar seorang mama untuk mengetahui sehingga jangan dibilang mungkin ini bukan untuk bapak-bapak lagi kalau undang perlindungan anak jangan bilang ini saya pukul supaya ajar. Ternyata pukul begini darah gitu. Supaya tahu. Luar biasa itu adalah hal yang didapatkan di sekolah perempuan dari LSM Petrus Vertenten MSC. Nah, sekarang kita bicara bahwa ada kelas data. Ini luar biasa. Jadi, katanya salah satu kekuatan yang bisa dimiliki seseorang adalah informasi atau data. Ketika kita memiliki data yang baik, maka kita punya kekuatan yang baik. Nah, saya selanjutnya ke kakak. Ada dua mic-nya rupanya. Nah, jadi saya ke ini dulu Kakak Yolanda dari Kampung Tanas. Terkait dengan database ini apa yang diajarkan di sekolah perempuan Apa itu database yang dimaksud? Baik, di sini saya mau sampaikan tentang kita dari sekolah alumni tahap pertama. Itu kita sekolah alumni tahap pertama itu kita diajarkan untuk membuat sketsa yang adalah peta kampung. Dan untuk selama kita tinggal sebelum alumni sekolah perempuan, kita kebanyakan kita ibu-ibu di kampung itu kita memang tidak tahu apa-apa tentang apa itu sketsa kampung. Nah, dengan adanya Petrus Vertenten yang adakan sekolah perempuan, nah di situ kita bisa tahu, kita sebagai perempuan kita bisa tahu tentang sketsa dan peta kampung. Karena memang pada kenyataannya kita perempuan ini selalu dinomorduakan. Bahwa kita sebagai perempuan itu kita tidak bisa untuk
begini, begitu. Padahal kita sebenarnya, kita sendiri sebagai perempuan itu kita punya kemampuan ada yang kita punya kemampuan yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Setelah dengan kemarin kita mengikuti sekolah perempuan tahap pertama, nah di situ baru kita bisa mengetahui, kita bisa tahu tentang kita perempuan, kita punya bakat-bakat tersendiri itu ada, dan kita punya pengetahuan itu ada, dan kita bisa, bukan tidak bisa. Ya, hanya mungkin kemarin-kemarin belum ada ruang yang diberikan ya. Jadi iya, kita bisa tahu jumlah penduduk, kita bisa tahu perumahan di dalam kampung itu, perumahan ada berapa banyak, terus tentang sarana prasarana, dan juga tentang bantuan-bantuan sumur-sumur yang ada di kampung. Kita bisa tahu semua di dalam satu rumah, atau iya dalam satu rumah itu ada berapa kakak, dan kita bisa tahu yang punya rumah itu ada berapa kakak, yang belum punya rumah itu ada berapa kakak. Kita bisa tahu dari sketsa kampung tadi atau peta kampung yang kita buat. Baik, jadi diawali dari menggambar sketsa terlebih dahulu ya untuk gambaran kampung ya, kemudian dilanjutkan dengan mengambil data dari penduduk sampai jumlah rumah ya. Nah, ini kalau dari Kakak Yolanda sendiri mengambil datanya seperti apa nih? Apakah memang dari rumah ke rumah juga atau melalui pemerintah desa atau seperti apa? Bayangan. Pertama itu kita waktu mau pengambilan data, kita dekatkan diri dulu ke pemerintah kampung. Kita dekatkan diri dulu ke pemerintah kampung, kita menginformasikan kalau kita akan ada pendataan. Kita menginformasikan ke kepala kampung dan aparat, Bamuskam, biar mereka sebagai kepala kampung dan aparat juga bisa mengetahui apa yang kita kerjakan di kampung. Jadi diinformasikan terlebih dahulu ya, kemudian dari rumah ke rumah. Luar biasa. Jadi ya. pengambilan data juga itu kita jalan dari rumah ke rumah, dan kita bagi RT, ada RT 1, ada RT 2. Luar biasa. Jadi memang harus dikomunikasikan terlebih dahulu ya, jangan sampai kemudian wah ini tiba-tiba datang, ntar dikira mau caleg lagi ya, kumpul-kumpul KTP kan seperti itu ya. Dengan begitu yang kita sampaikan, kita menginformasikan ke kepala kampung dan aparat Bamuskam, kita minta untuk diadakan rapat biar masyarakat itu bisa tahu kalau nanti kita ada jalan mendatang, biar masyarakat bisa tetap di rumah masing-masing. Baik, nah Kakak Yolanda ini dari Kampung Tanas ya. Kalau kemudian sekarang kita bicara sudah ada data yang diambil pastinya ya. Apa saja yang kemudian sudah didata yang Kakak Yolanda merasa bahwa wah ini menjadi apa ya kekurangan di kampung Kakak Yolanda sendiri atau di Kampung Tanas sendiri seperti apa? Kendala-kendala yang teman-teman. Kendala-kendalanya itu mungkin seperti pada saat kita jalan mendata, keluarga yang kita mau ambil datanya mungkin tidak ada di tempat, sedang keluar. Nah, itu yang jadi salah satu kendalanya di situ. Tapi kita bersyukur karena keluarga yang kita mau mengambil data walaupun tidak ada, kita bisa tunggu sampai mereka nanti pulang, baru nanti kita jalan mendata. Kalaupun yang tidak ada di tempat, kita lewatkan dulu, ambil ke yang keluarga yang ada, ke masyarakat yang ada di tempat. Nanti bila mana keluarga yang tadi kita mau mengambil data tapi tidak ada, sudah ada di tempat, baru kita mengambil data. Baik, jadi kebanyakan mungkin karena tidak ada di tempat ya.
Nah, selanjutnya kalau di Kampung Matara sendiri seperti apa Kakak Ester? Ini kalau tadi dari Kakak Yolanda karena mengikuti sekolah perempuan pertama ya, data secara umum. Nah, kemudian katanya di sekolah perempuan kedua itu di-upgrade lagi terkait pelajaran-pelajarannya. Apa yang didapatkan di kelas datanya ketika di sekolah perempuan kedua? Ya, baik, terima kasih. Sama seperti teman tadi Yolanda dari Kampung Tanas, saya pun mengikuti kegiatan yang sama dimulai dari program sekolah perempuan tahap 1, di mana dimulai dari untuk menginput data atau membuat data di kampung itu. Yang pertama kami mulai dari pembuatan sketsa kampung. Ternyata selama saya tinggal di Kampung Matara itu, sebelum mengikuti kegiatan ini, ya hanya sebatas tinggal saja, lewat di jalan dari rumah dari ujung kampung ke ujung kampung, bertemu dengan orang ini, tahu bahwa oh ternyata orang ini dia ada tinggal di RT 1. Tetapi untuk keseluruhan data itu, waktu itu kami belum punya pengetahuan tentang itu. Nah, ketika mulai masuk dengan kegiatan tahap pertama sekolah perempuan itu, kami belajar bagaimana menginformasikan tentang keadaan kampung kami. Jadi di situ kami mulai dengan menggambar sketsa kampung kami dari rumah ke rumah. Oh ternyata disitulah kami mulai dapat pengetahuan baru. Oh ternyata kalau dirincikan lewat gambar itu, Kampung Matara itu dia punya kenampakannya itu seperti ini. Lalu dari hasil gambaran itulah kami secara rincinya mulai mengetahui bahwa dalam satu RT itu jumlah penduduknya sekian. Dihitung mulai dari keluarga, jumlah kepala keluarganya. Lalu dihitung dia punya jumlah jiwanya. Ternyata dalam satu RT itu ada sekian kepala keluarga, jumlah jiwanya sekian. Kami bisa mengetahui laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, anak usia sekolah SD-nya berapa, SMP-nya berapa, SMA, anak-anak yang tamat sekolah perguruan tinggi yang sudah perguruan tingginya berapa. Kami dapat data rincinya ketika kami melakukan kegiatan ini. Maka itu jadi pengetahuan yang memang menurut saya itu luar biasa, karena belum tentu orang lain tahu tentang itu. Bahkan pemerintah kampung sendiri pun mungkin tidak mengetahui hal itu. Tetapi ini jadi nilai plusnya buat saya sendiri. Ketika mengikuti kegiatan ini, saya mendapatkan pengetahuan, oh ternyata kampung yang saya tinggali ini keadaannya seperti ini. Setelah itu kami juga bisa mendapatkan data tentang sarana prasarana yang ada di kampung kami. Berapa rumah penduduk yang masih layak dihuni, berapa rumah penduduk yang sudah tidak layak dihuni. Sehingga ada rencana-rencana kami ke depan yang kami buat berdasarkan data-data yang kami peroleh di kampung. Entah itu yang menjadi kelebihan ataupun kekurangan dari kampung kami. Seperti mungkin rumah tadi yang mungkin sudah tidak layak dihuni, kedepannya bisa diajukan untuk bantuan ke pemerintah kampung lewat dana kampung ataupun dinas-dinas terkait yang bisa membantu untuk pengadaan rumah layak huni bagi masyarakat kami yang memang sama sekali rumahnya sudah tidak layak dihuni. Lalu yang berikutnya kami juga bisa mengetahui bahwa dalam satu rumah itu ada tinggal lebih dari satu keluarga. Ada 2-3 keluarga yang menempati satu rumah karena yang lainnya itu tidak memiliki rumah, sehingga hidupnya tinggalnya menumpang kepada keluarganya yang punya rumah. Ini kedepannya membuat kami punya suatu keinginan untuk bagaimana kedepannya bisa membantu untuk menyuarakan
saudara-saudara kami yang belum punya rumah ini, ketika mungkin lewat pemerintah kampung diadakan muskam, kami bisa mengajukan atau menyuarakan bahwa Bapak minta tolongkah di RT sekian ada masyarakat yang tidak punya rumah. Bapak sebagai pemerintah kampung mungkin bisa memperhatikan, atau mungkin dinas-dinas terkait kami bisa buatkan proposal misalnya ke dinas sosial atau dinas-dinas lain yang khusus menangani tentang perumahan seperti itu. Lalu yang berikutnya kami juga bisa mendapatkan data tentang berapa pasangan-pasangan yang tadi belum dinyatakan sah perkawinannya. Karena ada yang memang di kampung itu banyak masyarakat yang belum punya kesadaran untuk membuat pengesahan status perkawinannya. Jadi hanya tinggal-tinggal saja seperti itu. Ketika anak sudah besar, sudah usia sekolah, barulah terdesak karena mau mendaftarkan anak sekolah. Ya. Ketika mereka sudah rasa terdesak, baru mulai berpikir mencari jalan bagaimana untuk bisa memiliki surat-surat yang atau dokumen pribadi seperti akte kelahiran, kartu keluarga. Karena ketika dia pergi mendaftarkan anaknya di sekolah, pasti dari pihak sekolah akan menanyakan, Bapak anak ini kartu identitasnya ada atau tidak. Seperti itu. Tetapi memang mereka juga ini belum tahu cara untuk mengurus proses-proses yang harus dilalui untuk bisa, kalau secara untuk pengesahan secara agama, mereka pasti tahu karena sudah seputaran di kampung saja, mungkin menghubungi dewan gereja, pastor paroki untuk pengesahan secara agama. Tetapi yang selanjutnya untuk ke tingkat pengesahannya yang negara, ke Capil, ini mereka belum terlalu tahu jalurnya seperti apa. Maka kami di Kampung Matara itu untuk hal-hal seperti ini kami komunikasikan ke pihak Capil sendiri, dan puji Tuhan dari Dinas Capil sendiri mereka merespon dengan baik. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Dinas Pencatatan Sipil langsung turun TKP, membantu langsung di kampung. Yang tahun 2018 itu terakhir diadakan nikah massal, dan langsung orang catatan sipil pun dihadirkan di sana. Jadi dibuatlah pemerintah kampung memberikan data bahwa sekian yang belum menikah, sekian yang belum punya kartu keluarga, akte kelahiran maupun KTP. Jadi sangat membantu, sehingga dari data-data ini memang data ini sangat perlu, bahkan sangat penting sekali untuk kita bisa mengatur langkah ke depannya ketika ada kekurangan-kekurangan yang ditemui di kampung. Kita bisa langsung punya gambaran untuk kedepannya apa sih yang mau disuarakan oleh kaum perempuan, teman-teman yang tergabung dalam kelompok sekolah perempuan, seperti itu. Luar biasa. Jadi ketika besok-besok sudah bersiap mau bilang bahwa kita butuh ini bukan hanya karena bicara-bicara di dapur terus butuh ya, tetapi berdasarkan data yang didapat ya. Luar biasa sekali. Nah, kalau Kakak Esther sendiri ketika menjalaninya untuk mengambil datanya, apa kendalanya? Apakah kemudian merasa ini sulit, atau sepertinya cukup menikmati untuk melakukan pendataan ini? Ya, kalau saya sendiri, saya menikmati. Karena ketika jalan mendata itu kami kunjungi dari rumah ke rumah, bisa bertatap muka langsung dengan keluarga-keluarga yang kami kunjungi. Jadi saya menikmati prosesnya pengambilan data. Karena ketika kita datang begitu, hal yang kita tidak tahu akhirnya kita menjadi tahu. Jadi sangat luar biasa, saya sangat senang ketika diminta untuk melakukan pendataan. Saya melakukannya dengan senang hati, sangat menikmati sekali.
Ya, lalu kendala-kendalanya, untuk sementara kendala yang sangat luar biasanya sih belum ditemui. Tetapi hal kecil yang menjadi kendala itu adalah ketika kita datang ke rumah warga, ada masyarakat yang entah mungkin dia tinggal atau dia ada bepergian dari rumah, mungkin ada pergi keluar tempat tinggal, mungkin ada yang kerja di perusahaan, lalu ada yang pergi ke rumah orang tua. Ketika kami datang mendata, kami tidak menemui yang bersangkutan. Lalu yang berikutnya, memang ada masyarakat yang sama sekali mereka tidak mau didata. Mereka bilang, kamu tinggal datang data, tapi apa yang kamu kasih untuk kita? Kita tetap tinggal dengan kita punya gaya dari dulu tinggal kasih kamu KTP, kartu keluarga, tapi tidak ada perubahan-perubahan yang kita dapatkan. Itu kendala-kendala yang selama ini ketika jalan mendata yang kami hadapi di lapangan. Tapi kita kasih pengertian-pengertian yang baik kepada bapak ataupun mama yang marah-marah kami. Ya, puji Tuhan. Akhirnya mereka dengan senang hati, yang tadinya itu mungkin karena tidak mengerti saja, lalu mereka sampaikan mereka unek-unek yang selama ini mungkin dong ada simpan-simpan. Jadi ketika kami datang itu mereka sampaikan tidak apa-apa. Setelah mereka selesai omong, kami mulai masuk pendekatan, memberikan informasi yang baik kepada mereka. Bahwa Bapak, tujuan kami mendata itu begini. Mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi unek-unek dari Bapak Mama yang tadi disampaikan, ke depannya mungkin bisa ada jawaban yang baik. Ya, kami kasih pemahaman-pemahaman seperti itu, ya puji Tuhan. Mereka akhirnya bersedia memberikan data. Dan data yang kami masukkan itu dari kartu keluarga. Gitu. Lalu ketika kami jalan mendata itu, banyak hal-hal baru yang kami temukan. Salah satunya itu ketika kami jalan mendata itu ada 3 bagian data yang kami ambil. Jadi bukan hanya mengambil data dari kartu keluarga, nama, tempat tanggal lahir, dan NIK-nya, tidak. Kami banyak data yang kami ambil. Jadi dalam sistem pangkalan data yang kami buat itu ada 3 yang kami input, yang kami ambil datanya. Yang pertama itu data spasial, lalu yang kedua itu data sosial, dan yang ketiga itu data sektoral. Ya, jadi dari 3 bidang pengambilan data ini memang banyak sekali yang kami temukan. Ketika kami mengambil data spasial, itu kami mengambil datanya dari sketsa kampung tadi. Jadi di situ berbicara tentang tata kampung seperti yang digambarkan lewat sketsa tadi. Lalu data sosial, ini kami lebih cenderung contohnya saja, mencontohkan saja tentang sosial ini, tentang jumlah penduduk dan jumlah jiwa yang ada di kampung, masalah ekonomi. Ketika kami jalan mendata ini, khusus di bidang ekonomi ini, ternyata kami terkejut ketika kami mengambil data dari keseluruhan data yang kami ambil itu. Ini contoh, ketika masuk di bagian ekonomi, kami mulai hitung-hitungan dengan mama-mama, bapak-bapak yang ada di kampung tentang ini pasti berkaitan dengan keuangan. Jadi selama ini kita berpikir itu, kita orang kampung ini uangnya hari ini cari habis dipakai, besok lagi cari lagi. Itu kehidupan orang di kampung. Tetapi waktu ketika kita jalan mendata ini memang suatu hal yang sangat luar biasa, membuat saya dan juga teman-teman ini kita kaget luar biasa. Jadi ketika masuk di bidang ekonomi ini, kita mulai menghitung-hitungan tentang
data tentang penduduk itu ekonomi dari keluarga itu, contohnya saja itu pengeluaran mereka sehari-hari, kebutuhan hidup yang harus dipenuhi sehari-hari. Sekarang kalau lalu kami bertanya-tanya kepada mama, bapak tentang bagaimana cara pemenuhan ekonomi dalam rumah tangga. Lalu kami mulai masuk dengan pertanyaan-pertanyaan kami. Mama, satu hari mama beli beras berapa kilo? Kalau yang keluarga kecil ya pasti kecil juga bunyinya. Tapi kalau keluarga besar, wow, luar biasa juga. Nah, ketika kami tanya, Mama, satu hari Mama beli beras berapa kilo? Lalu Mama yang beranggotakan bapak, mama, dan 2 orang anak, mereka bilang satu hari kita makan berasnya 1 kilo. Kalau dihitung, diuangkan dalam nominalnya itu, 1 kilo sekarang beras di kampung itu sudah harganya 20.000. Jadi kita hitung-hitungan, kita mengajarkan matematika kembali kepada mama-mama dan bapak-bapak yang ada di kampung. Coba mama hitung, mama beli beras satu hari kalau makannya 1 kilo, berarti uang yang mama keluarkan 20.000. 20.000 itu mama kalikan dalam waktu 30 hari. 20.000 dikali 3, sudah berapa itu mama? Mama dia mulai hitung, oh ternyata sekian. Sudah dapat mama? Sudah. Coba mama kalikan lagi yang uang yang tadi mama dapat untuk 1 bulan itu, mama kalikan lagi dengan 1 tahun. Mama 1 tahun ada berapa bulan? Mama mulai hitung lagi. 12 bulan anak. Oh iya betul mama. Coba mama hitung lagi. Nah, ketika sudah sampai di akhir ceritanya, baru mama itu dia kaget. Ternyata kita kalau beli beras itu 1 bulan itu dia uang sekian. 1 tahun itu uang yang harus kita pakai untuk beli beras itu jumlahnya sekian. Nah, mama-mama selama ini tidak menyadari akan hal itu. Jadi ketika kami datang mendata, kami secara tidak langsung sudah mengajarkan kepada mama-mama untuk menghitung biaya hidup. Jadi itu yang memang tidak disadari oleh mama-mama. Itu baru beras mama, belum yang lain-lainnya. Belum itu zaman sekarang itu kebutuhan anak lagi ditambah-tambah. Jadi coba mama hitung semua, kita hitung sama-sama. Pinang, rokok, sabun, segala macam, pulsa data, pulsa HP, pulsa listrik, semua itu dihitung mama supaya kita tahu bahwa kita keluarga ini dalam ekonomi kita itu seperti apa. Jadi mama-mama itu akhirnya baru mulai mungkin tersadar bahwa uang yang sebenarnya mereka keluarkan seharian, bahkan kalau dikali-kalikan dalam 1 tahun itu jumlahnya memang luar biasa. Oh ibu, ternyata kita punya uang banyak ya. Itu baru sadar bahwa kita memang tidak lihat bahwa uang itu kita pegang begini, kita lihat jumlahnya banyak. Tetapi dalam ketidaksadaran kita itu ternyata kita ini punya uang banyak. Hanya saja kita tidak pintar untuk mengelola keuangan. Maka kita tidak punya tabungan. Nah, itu yang kami mulai bilang lagi ke mama. Sama-sama mama kita juga belajar. Bagaimana mungkin kita sisihkan sedikit dari apa yang kita keluarkan tuh. Sedikit-sedikit mama beli celengan ayam kah, bebek kah, simpan di rumah. Jadi 1 hari pergi mencari dapat 50.000, 30.000 pakai, 20.000 kita isi dalam celengan. Kedepannya kalau dikumpul-kumpul 1 tahun nanti tidak terasa sama seperti harga beras tadi. Oh iya betul. Jadi sekarang puji Tuhan mama-mama juga sudah mulai pintar-pintar beli celengan ayam kah, celengan bebek kah, taruh di rumah untuk 5.000, 10.000 itu mereka sisihkan. Jadi itu
keuntungan yang kami dapat dari ketika kami mengadakan pendataan di kampung. Luar biasa. Jadi bisa membantu mama-mama di kampung dalam mengelola keuangan Iya. ya. Yang sebelumnya mungkin sudah ada berapa, nanti besok cari lagi Iya. ya. Tapi sekarang sudah mulai berubah ya. Iya. Luar biasa. Ini salah satu pengajaran yang luar biasa ya. Yang sebenarnya mungkin kalau dilihat orang tuh sebenarnya sederhana, simpel, tetapi ketika tidak diajari, diberikan pengertian, tidak banyak yang ingin melakukannya. Ini suatu pendekatan yang luar biasa dari LSM Petros Vertensen saya, memberikan pendekatan-pendekatan nih kepada langsung mama-mamanya. Karena yang dikatakan ini yang bisa mengatur dalam rumah dengan baik itu biasa mama-mama. Iya, Seperti betul. itu ya. Nah, saya ingin tahu Kak Betty sebagai kepala sekolah-sekolah perempuan nih, apa sih yang melatar belakangi sampai berpikir bahwa perempuan dong harus jadi orang-orang data di kampung? Apa yang kemudian bisa terpikirkan hal itu dan mengajarkan atau membuatnya menjadi kelas nih Kakak Betty? Ya, jadi memang kalau dalam proses SP1 seperti tadi teman-teman sudah sampaikan, ada beberapa pendekatan metode yang kita lakukan. Salah satu adalah sketsa kampung. Bagaimana kita mengetahui jumlah penduduk di kampung, jumlah jiwa ya, laki-laki, perempuan, perumahan dan segala macam. Jadi kita karena kita tahu bahwa kadang kita hanya sekedar bicara-bicara. Kita Papua itu kadang itu bicara nomor 1. Tapi ketika orang tanya pemerintah tuh kalau kita datang bicara ini begini. Terus ditanya, ada data kah? Nah, kita tuh perlu mengajarkan kita punya masyarakat bicara berdasarkan data. Jadi bukan asal berteriak, marah-marah, begitu. Supaya jangan sampai orang bilang kita ini orang Papua ini keras. Memang betul keras, tapi dalam arti apa? Keras tapi baik toh. Ya. Gitu. Jadi memang kita ketika memperjuangkan kita punya hak itu dengan cara yang elegan. Kita perlu mendapatkan data. Jadi bagaimana kita perlu membawa data, menghadirkan data itu kepada pemerintah. Jadi kita harus ajarkan ini. Salah satunya adalah buat sketsa kampung. Itu adalah hal yang mendasar ketika perempuan, seperti tadi teman berdua sudah ceritakan, ketika data dasar itu diketahui secara bersama, ternyata banyak nih persoalan yang terjadi. Mungkin dalam satu RT itu ada 50 buah rumah atau 30 buah rumah, jumlah penduduknya melebihi. Ternyata dalam satu rumah ada 2-3 kakak. Nah, sumur yang tersedia itu hanya mungkin cuma 5, padahal satu RT itu cukup besar. Ya. Lalu MCK-nya juga terbatas. Nah, itu masalah atau tidak? Masalah, ya kalau memang masalah, mari kita perjuangkan sama-sama. Jadi hal-hal kecil seperti itu yang teman-teman diajarkan. Jadi jangan kita yang dari luar yang bicara untuk terkait mereka punya masalah. Tetapi mari kita bangun kesadaran itu sama-sama. Jadi ketika mereka mau memperjuangkan mereka punya hak, ya itu dari mereka sendiri, begitu. Supaya tidak menciptakan ketergantungan. Dari awal kita memang maunya supaya mereka ini jadi kader penggerak di kampung, agen perubahan gitu. Jadi kalau mau merubah kampung ya dari kalian sendiri, termasuk perempuan. Jadi kalau mau bicara tentang program-program di kampung, perempuan juga dilibatkan. Karena seperti tadi diceritakan, ternyata mereka baru tahu seumur-umur hidup di kampung itu, mereka baru tahu jumlah penduduk mereka sendiri, termasuk mereka di dalam itu ada sekian jumlah jiwa. Nah, ternyata dari jumlah jiwa yang banyak itu rumah tidak mencukupi. Seperti tadi, dalam satu rumah ada sekian kakak, MCK-nya terbatas, air bersihnya terbatas. Mari kita dorong sama-sama. Nah, ketika sudah masuk sampai di SP2 itu lebih spesifik bicaranya. Sampai dengan pengambilan data menggunakan alat-alat Avensa Map. Saya saja tidak tahu. Tapi yang mengajarkan mereka adalah orang kampung sendiri yang sudah pernah ikut sekolah kampung. Jadi teman-teman yang anak-anak Papua yang ikut sekolah kampung itu diberdayakan untuk mengajarkan teman-teman di sekolah perempuan. Jadi begitu. Jadi saya saja ketika sebut-sebut apa tadi namanya? Avensa Map. Ya, Avensa Map itu saya saja tidak pernah lihat bentuknya seperti apa, terus menggunakannya seperti apa, karena memang ada kelas-kelasnya. Karena memang di Vertensen sendiri kan punya ada sekolah kampung, sekolah adat, sekolah perempuan, sekolah anak kampung, sekolah pangan, masing-masing gitu. Jadi
khusus untuk ini saya kadang ini orang kampung tuh lebih dari saya nih. Jadi saya kadang juga, jadi ketika macam tadi Esther bilang teman-teman ketika berbicara soal mereka punya pengalaman di kelas-kelas masing-masing, itu kan ada gurunya sendiri-sendiri. Jadi saya bilang ini orang kampung tuh bisa lewat saya nih. Gitu. Tapi satu kebanggaan bahwa adalah bukan lagi kita perempuan yang sering tampil macam Betty Gipsy sering tampil begini-begini, tapi ternyata perempuan dari kampung juga hebat-hebat gitu. Jadi perempuan di kampung bukan berarti kampungan ya. Gitu. Jadi memang ketika mereka belajar tentang apa sistem Pangkalan data, mereka lebih paham ketimbang saya. Gitu. Tapi satu sisi ketika kita membutuhkan data dan informasi dari kampung, teman-teman yang sudah belajar tentang baseline data bisa membantu untuk memberikan informasi itu, termasuk juga pemerintah. Begitu. Jadi kalau pemerintah mau membutuhkan data, mungkin ada update terbaru terkait dengan pendataan, silakan. Pemerintah kampungnya sendiri juga bahkan kaget, kita ini sewa orang dari distrik dari mana-mana untuk ini kerja 2 bulan tidak selesai-selesai. Ini perempuan bikin sketsa kampung saya cuma 2 jam, 3 jam selesai. Nah, kalau begitu kita ke depan bisa pergunakan, kita punya perempuan dari kampung saja yang untuk ini. Jadi uang tidak keluar kemana-mana, uang kembali berputar untuk mereka. Kampung, gitu. Luar biasa. Jadi memang tujuan utamanya ini supaya semuanya tahu ya ketika mau meminta sesuatu tuh berdasarkan data bahwa memang seperti ini data yang dibutuhkan oleh kampungnya. Ini luar biasa sekali. Nah, mungkin ini terakhir karena seperti yang dikatakan ini menjadi episode terakhir kita juga dalam rangkaian podcast kerjasama dari Petrus Vertenten MSC bersama Info Kejadian terkait Hari Perempuan Internasional. Terakhir saya mendengarkan dari kakak-kakak, dari mama-mama isi hatinya sebagai seorang perempuan. Rasa terdalam yang ingin disampaikan ke semua orang bahwa kalian harus tahu kami tuh inginnya seperti ini dan lihatlah kami seperti ini. Dari kakak Esther terlebih dahulu, isi hatinya silahkan biar semua orang tuh bisa tahu. Iya, baik. Ya, kami mama-mama dari kampung mewakili, saya dari mewakili mama-mama yang ada di kampung Matara dan juga mewakili mama-mama bukan hanya dari kampung Matara, mama-mama kebanyakan yang di pedalaman yang masih belum terjangkau di sana. Saya cuma mau katakan bahwa kita perempuan ini kita tidak lemah. Tuhan memberikan kita kemampuan, semua kemampuan yang sama. Tinggal dari kita bagaimana caranya kita mengembangkan diri untuk melakukan banyak hal. Selama hal itu positif dan membangun, kita harus belajar untuk berani mencoba. Melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan itu kita harus coba. Tetap semangat, walaupun kita tinggal di kampung-kampung, tetapi kita harus berani melakukan suatu perubahan di dalam hidup kita. Orang tinggal di kampung bukan berarti dia dikatakan kampungan. Walaupun kita tinggal di kampung, kita perempuan dari kampung, tetapi kita bisa. Kita tunjukkan kepada orang di luar sana supaya mereka tahu bahwa perempuan-perempuan yang ada tinggal di kampung, mereka juga bisa. Mereka punya kemampuan untuk bisa melakukan banyak hal yang walaupun itu belum bisa langsung dikatakan melakukan hal yang luar biasa, tetapi dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, yang bisa membawa perubahan untuk diri kita sendiri dan juga keluarga-keluarga kita, khususnya untuk kaum mama-mama atau kaum perempuan. Mari kita sama-sama belajar, bergandengan tangan untuk kita terus belajar maju satu langkah demi satu langkah.
Baik, terima kasih Kakak Esterlina dari Kampung Matara ya. Selanjutnya dari Kampung Tanas, Kakak Yolanda, seperti apa yang ingin disampaikan? Ya, baik, untuk saya dari mewakili ibu-ibu dari Kampung Tanas dan juga seluruh perempuan Papua di Papua Selatan ini, saya mau menyampaikan di sini bahwa kita sebagai perempuan itu kita sebenarnya bisa dan kita sebenarnya mampu. Tidak ada yang tidak mungkin untuk kita. Semua itu bisa terjadi asalkan ada niat dan kemauan dari diri kita masing-masing. Inilah kami dari kampung, perempuan-perempuan dari kampung, dan satu kebanggaan untuk saya dari kampung kami, Kampung Tanas. Saya sekarang bisa hadir bersama-sama di sini dengan teman-teman, beberapa teman-teman dari kampung masing-masing. Itu menjadi suatu kebanggaan untuk saya bahwa kita perempuan dari kampung bisa, dan kita bisa tampil apa adanya dalam kesederhanaan, kita bisa. Baik, terima kasih Kakak Yola dari Kampung Tanas. Selanjutnya dari Mama Oktovina dari Kampung Kuel, seperti apa yang mau disampaikan Mama? Silahkan. Iya, dari Mama, puji Tuhan, hari ini Mama sebagai tombak bagi kaum perempuan ke depan, bahwa perempuan lain juga harus berdiri, jangan kita kalah dari laki-laki. Laki-laki selama ini menomorduakan perempuan. Harapan Mama bahwa perempuan harus setara dengan laki-laki. Itu saja yang Mama harap. Baik, terima kasih Mama Oktovina. Terakhir dari yang Gandur, Mama Marta, silahkan. Ya, baik. Harapan saya seperti penyampaian dari teman-teman dari 3 kampung tadi, ya sama. Dan untuk seluruh perempuan di seluruh dunia harus tahu bahwa kita itu jantungnya dunia, jantungnya keluarga. Kita semua bisa, kita mampu, kita semua harus bisa kuat berdiri di kaki sendiri. Karena kita perempuan bukan lemah, kita perempuan hebat. Itu harapan saya untuk seluruh kaum perempuan di seluruh dunia. Ya, sekian. Baik, terima kasih Mama Marta. Karena memang perempuan adalah pilar yang kokoh dalam fondasi masyarakat ya. Ketika perempuan diberdayakan, maka seluruh komunitas atau contoh seluruh kampung itu dipastikan akan bisa dan dapat berkembang. Terakhir Kakak Betty Gepse, silahkan. Sebenarnya saya tidak ingin menyampaikan apa-apa lagi karena apa yang sudah disampaikan oleh 4 perempuan inspiratif dari kampungnya masing-masing sudah terjawab ya. Jadi terima kasih saja untuk teman-teman bahwa intinya kita perlu kerjasama. Jangan perempuan dengan perempuan baku sikut menyikut, saling baku kasih jatuh hanya untuk kepentingan masing-masing. Terima kasih, itu saja. Baik, terima kasih Kakak Betty ya. Terima kasih untuk mama-mama dan kakak-kakak yang jauh-jauh dari kampung-kampung. Terima kasih. Luar biasa sekali seperti yang disampaikan Kak Betty ya. Semuanya sudah disampaikan oleh mama-mama dan kakak-kakak. Karena itulah yang diinginkan semua perempuan ya. Tidak dinomorduakan, tetapi dianggap menjadi setara dengan laki-laki dalam hal memilih ataupun dipilih ya. Nah, mungkin sebagai penutup saya bacakan satu quote dari wanita hebatnya Indonesia dari R.A. Kartini. Alangkah besar bedanya bagi masyarakat Indonesia bila kaum perempuan dididik dengan baik. Dan untuk keperluan perempuan itu sendiri, berharaplah kami dengan harapan yang sangat supaya disediakan pelajaran dan pendidikan, karena inilah yang akan membawa kebahagiaan.
Untuk itu sekian podcast dari Petrus Vertenten MSC bekerja sama dengan Info Kejadian dalam rangka Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day 2024. Saya Paulina Violeta bersama mama-mama dan kakak-kakak kami pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.